Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Purnomo dari Manajemen B semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa agenda. Yang pertama ada lembaga keuangan, yang kedua ada deflasi, yang ketiga ada sistem moneter, yang keempat ada perbankan, yang terakhir ada inflasi. Pertama, lembaga keuangan. Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga-lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank atau financial institution. Selanjutnya saya membahas fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Selain itu, berikut adalah fungsi dari lembaga keuangan. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Selanjutnya, memberikan jaminan juga termasuk sebagai fungsi lembaga keuangan. Terus, lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya, menciptakan dan memberikan likuiditas. Dan yang terakhir, lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan kepada waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada deflasi. Deflasi adalah istilah yang ada di dalam dunia perekonomian. Deflasi adalah sebuah kondisi di mana negara akan mendapatkan sebuah keuntungan tetapi juga mendapatkan sebuah kerugian. Kerugian tersebut terus terjadi apabila deflasi semakin tidak bisa dikendalikan. Arti deflasi sendiri secara sederhana yakni ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari deflasi adalah inflasi. Kayak contohnya suatu perusahaan yang memproduksi barang terlalu berlebihan, sedangkan minat pembeli nggak banyak atau nggak pas dengan persediaan barang tersebut, maka akan berdampak penurunan harga barang-barang tersebut. Akibat deflasi ada tendensi harga menurun, tingkat harga turun cepat, terjadi saat ekonomi bersaing sempurna, pengusaha akhirnya mengurangi jumlah produksi
terus terjadi pengangguran dan menekan efisiensi batas kapital sampai menghambat investasi. Selanjutnya ada sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau intuisi yang menciptakan uang kertal, uang giral, dan kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Contoh kebijakan moneter adalah pengendalian inflasi. Saat inflasi tinggi, artinya uang yang beredar terlalu banyak, sehingga bank sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar lewat kebijakan kenaikan suku bunga. Apa yang dimaksud dengan sistem moneter dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Sistem moneter adalah monetary system, yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem moneter dan kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sistem moneter merupakan lembaga atau intuisi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, dan kuasi. Siapa saja yang terlibat di sistem moneter? Pihak yang berperan dalam sistem moneter yaitu pertama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, terus ada Bank Sentral atau Bank Indonesia, perbankan juga termaksud, terus lembaga keuangan lainnya, dan masyarakat. Siapa yang memiliki otoritas moneter di Indonesia? Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran. Selanjutnya, bagaimana Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter? Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga BI 7 DRR akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan kredit dan perusahaan dan rumah tangga meningkat. Fungsi utama sistem moneter. Yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran dan yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, sebagai perantara dalam suatu usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Selanjutnya ada perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak.
Apa saja sih jasa perbankan? Bank sentral yang pertama. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Yang kedua ada bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR, yang keempat ada bank milik pemerintah, yang kelima bank milik swasta, terus ada bank asing, bank campuran, dan ada bank investasi. Selanjutnya ada inflasi yang terakhir. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Kalau inflasi berarti dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang. Kalau deflasi ya kebalikannya, sebagai penurunan harga barang. Apakah inflasi dapat dihilangkan? Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan, apalagi dihilangkan sampai tuntas gitu. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Usaha yang dilakukan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan inflasi adalah melalui kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Mengapa inflasi tidak dapat dihilangkan? Karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ketidakseimbangan pengeluaran agregat dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan barang-barang, dan kenaikan harga barang yang diimpor. Ya, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.